Selamat pagi, saya Suswadi sebagai Ketua Panitia Selatnas Cikoin, dan kita hari ini akan mengadakan agenda rangkaian untuk besok, tapi kita hari ini ada agenda roadshow untuk ke seluruh media massa di Jogja, media massa cetak dan sebagainya. Ada beberapa media yang akan kita kunjungi, dan tidak kalah menarik juga hari ini akan ke dealer Mitsubishi yang sebagai hadiah nanti pembelian dari real crypto aset digital. Dengan cara ini moga-moga masyarakat Jogja mengetahui semua. Karena apa? Rangkaian-rangkaian acara akan kita gelar di Jogja, termasuk besok kita mengadakan silaturahmi nasional Cikoin yang akan diadakan di SCH, itu dengan kapasitas sampai sekitar 1.500 peserta, itu dari seluruh Indonesia. Dan semoga dengan rangkaian-rangkaian acara seperti ini, termasuk kita nanti ke dealer, ke seluruh media massa, dan besok di SCH, dan besok masih ada lagi kita untuk acara outboundnya, dan semua terlaksana di Jogja agar semua pemegang aset digital akan terjalin dan sukses semuanya. Memasuki era milenial, adanya aset digital menjadi pertanda bangkitnya perekonomian bangsa untuk masuk ke pasar global yang lebih luas. Cikoin merupakan kripto aset karya anak bangsa sebagai salah satu terobosan untuk membangkitkan perekonomian Indonesia untuk masuk ke pasar global yang lebih luas. Guna memperkenalkan Cikoin lebih luas ke masyarakat, kreator Cikoin Indonesia, Iwan Kurniawan bersama stakeholder Cikoin menyempatkan diri untuk melakukan roadshow ke sejumlah media. Menurut Iwan Kurniawan, hal ini untuk memperkenalkan Cikoin kepada masyarakat secara lebih luas. Cikoin adalah digital asset atau disebutnya cryptocurrency kalau di luar, yang menggunakan teknologi blockchain. Yang saat ini teknologi blockchain ini sedang tren-trennya di dunia teknologi internasional. Jadi Indonesia tidak mau ketinggalan. Dengan hadirnya Cikoin, dengan menggunakan teknologi blockchain yang kedepannya insya Allah mudah-mudahan bisa mengangkat ekonomi kerakyatan. Satu-satunya aset digital yang pertumbuhannya sangat luar biasa, di mana dalam kurun waktu 1 tahun lebih pertumbuhannya ini sudah mengangkat, membantu ekonomi kerakyatan. Jadi banyak yang berhasil gitu dalam menggeluti aset digital ini. Kalau kita bicara Cikoin adalah komoditas atau komoditi. Dia bukan sebagai sarana investasi, tidak seperti emas pada umumnya. Jadi sebenarnya kembali lagi dia adalah komoditas. Ya, kalau sisi keamanan kripto sendiri itu ada di dunia maya, tidak berregulasi. Itu dan secara perdagangan sudah diakui sebagai komoditas, sebagai digital asset, tapi bukan sarana investasi. Sebenarnya sederhana, ya mereka harus lihat, harus jeli benar-benar mana yang kripto real, mana yang benar, mana yang ya abal-abal. Kalau kita bicara harus jeli.
kodenya. Ada bahasa token, ada konsep ICO dan lain sebagainya, itu yang harus hati-hati. Kalau Sikoin itu bisa dilihat dari walletnya, asli wallet karya anak bangsa, ya menggunakan teknologi yang blockchain real benar-benar. Gitu. Itu aja perbandingannya. Itu ada edukasinya nanti dalam pelatihan-pelatihan, training-training lanjutan. Bitcoin merupakan teknologi aset digital mengacu kepada pendahulunya, yaitu Bitcoin. Bitcoin di Eropa, di dunia barat itu sudah menjadi tren, bahkan isu dunia. Namun banyak yang memanfaatkan keberhasilan Bitcoin ini untuk munculnya proyek-proyek baru yang mengatasnamakan kripto. Namun yang pernah beredar dan pernah ada itu semuanya smart contract. Yang mana smart contract ini dia hanya mengumpulkan dana, tapi untuk satu proyek yang belum ada proyeknya, baru wacana. Nah, proyeknya akan dijalankan dengan dana yang dikumpulkan dari ISO tadi. Namun Sikoin berbeda konsep. Sikoin benar-benar real mengikuti kesuksesan pendahulunya, yaitu Bitcoin. Nah, Sikoin dia memiliki wallet sendiri, memiliki ekosistem sendiri yang tidak bisa dibandingkan dengan kripto-kripto yang lain. Nah, salah satu yang Sikoin lakukan adalah edukasi. Seperti yang kreator kita sampaikan, edukasi itu akan mengarahkan kita ciri-ciri yang signifikan, sehingga ciri-ciri itu kita ketahui, menimbulkan kebijaksanaan kita memilih poin-poin atau kripto apa yang kita jadikan komoditi sebagai tabungan jangka panjang kita. Nah itu, jadi pertama kali kita menekankan edukasi dan pemahaman tentang real kripto atau dengan token. Nah di situ ada pembeda yang sangat jelas, kita menentukan sikap. Yang kedua, insya Allah dengan izin Allah, Sikoin tidak hanya di Indonesia, karena memang Sikoin kita siapkan dari Indonesia untuk dunia. Sesuai dengan visi misi kreator kita, mengangkat ekonomi kerakyatan, merubah perekonomian bukan dari sisi politik, bukan dari sisi tenaga kerjaan, tapi kita masuk mengikuti pertumbuhan dan perkembangan teknologi itu sendiri. Sikoin satu-satunya kripto aset digital karya anak bangsa yang dominasi, ya. Target kita rakyat Indonesia dulu yang memiliki, dengan tujuan ekonomi kerakyatan tersebut baru kita mendunia. Dan insya Allah berita gembiranya, dalam kurun waktu dekat Sikoin akan rilis di 3 exchanger yang ada skala dunia. Nah ini adalah harapan baru dan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh komunitas Sikoin yang pernah ada. Dan ini harapan kita bersama, dengan bersama kita bisa dan kita pasti bisa dengan bersama. Ya, yang pertama tentu sesuatu yang berhasil mengikuti contoh pendahulunya. Nah, hari ini kita lagi Bitcoin sudah berhasil, Sikoin peniru Bitcoin. Nah, prospeknya sudah jelas. Hari ini berapa harga Sikoin, berapa harga Bitcoin, dia memiliki pembanding. Nah, prinsip dari dunia kripto adalah kita beli ketika murah, kita hold, kita tahan 1 tahun, 2 tahun, kita jual ketika mahal. Jadi ada selisih harga beli dan harga jual. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada program mining. Mining ini adalah dalam bahasa konvensional itu menambang, mengembang biakkan aset digital kita sehingga yang 10 dia menjadi 15, ya, karena konsepnya 150% dari yang kita miningkan. Ya, kalau kita miningkan 100, hasil akhirnya akan jadi 150% modal plus dengan profitnya. Nah, ini adalah satu program. Nah, masa menunggu asetnya bertambah, jumlah Sikoinnya naik dari 100 jadi 150, nominal ketika beli di harga murah dia akan naik beriring dan berjalannya waktu. Alhamdulillah kalau di masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya menyambut baik ya konsepnya Cikoin dan Cikoin Cash.
Sehingga makanya Jogja ini ditunjuk menjadi tuan rumah untuk Silatnas. Ini Silatnas yang pertama, silaturahmi nasional stakeholder Cikoin yang pertama kali di Yogyakarta. Mengapa Jogja dipilih? Ya karena Jogja sangat antusias. Masyarakat Jogja banyak yang ikut di program Cikoin ini. Mengapa diikutin? Ya karena punya prospek yang bagus. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Ripo, tahun yang lalu harga 15.000, hari ini sudah harga 1.600.000. Ada solusi harga yang bagus ya. Dan kreator sendiri, kreator Pak Iwan sudah menjelaskan bahwa ini sangat aman dan memang ternyata aman. Sehingga kami banyak yang percaya menjalankan bisnis ini, crypto aset ini untuk merubah perekonomian keluarga. Harapannya cepat ambil action ya. Karena ini tiap hari naik terus harganya. Jangan sampai nanti menyesal, wah kok kemarin nggak ikut gitu ya. Padahal sudah dapat berita ini ada Cikoin gitu ya. Nah, mumpung masih harga murah, ada Cikoin Cash, ada Cikoin Cash juga, itu juga sangat murah, masih ada peluang untuk meningkat ya. Hari ini Cikoin Cash masih harganya 22.500. Tahun depan bisa saja 500.000 atau 1 juta. Makanya mumpung momentum masih murah, cepat warga Yogyakarta ambil momentum ini. Iya.